Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, sabahal khair ya talamid. Kaifa halukum? Insyaallah kulluna fi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala cobaan yang kita alami. Tentunya yang saat ini cobaan berat bagi kita, negara kita khususnya, untuk memberantas virus COVID-19. Dan sampai kita semua harus dapat menahan diri di rumah dan menghentikan semua aktivitas kegiatan belajar mengajar kita di sekolah. Insyaallah tidak mengurangi daripada semangat kita semua. Kita tetap belajar, khususnya ini belajar bahasa Arab. Karena apa? Khairun nas man ta'allama al-lughatal arabiyyah wa 'allimuhan nas. Wa'allamahan nas. Baik, sebaik-baik manusia itu adalah belajar bahasa Arab dan mengajarkannya juga pada orang lain. Semoga kita semua termasuk golongan sebaik-baik manusia. Tetap semangat dan di rumah gunakan waktu dengan baik untuk memurojaah, mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari. Kenapa? Karena lancar kaji, pepatahnya. Karena lancar kaji, karena rajin mengulang. Lancar kaji karena diulang. Jadi manfaatkan liburan ini untuk mengulang-ulang. Ingat, mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan. Insya Allah tambah mantap. Baik, dalam kesempatan ini mengingat libur kita diperpanjang sampai dengan tanggal 13 April 2020, dan harapan kita bersama semoga benar-benar berakhir di tanggal 13 April tersebut dan kita bisa beraktivitas kembali, masuk seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan materi khusus untuk kelas 4 tentang harful jari wa zorful makan, karena ini harus diulang kembali. Bapak khawatir anak-anak Bapak masih ada yang belum memahaminya. Nah, tentunya jangan lupa diulang kosakata yang sudah Bapak ingatkan untuk dihafal, mulai dari bab 4 sampai dengan bab 5. Usahakan dari bab 1. Kenapa? Supaya nanti untuk pelajaran berikutnya kelas 5 dan kelas 6 anak-anak Bapak semua sudah banyak hafalan kosakatanya, sehingga mempermudah anak-anak Bapak untuk memahami materi berikutnya. Karena kunci berbahasa itu harus banyak menguasai kosakata, jadi dihafalkan kosakatanya dan juga diingat tulisannya, karena Bapak melihat masih banyak anak Bapak yang sudah hafal kosakata namun dalam penulisannya masih belum sempurna, masih banyak kurangnya. Jadi tolong diingat kembali tulisannya ketika menghafal, paham tuh? Baik. Baik, bab 4 itu membahas tentang alamat, itu ada kosakatanya mulai dari halaman 48, bisa dinyanyikan. Contoh, qoribun artinya dekat, syari'un artinya jalan. Terus apa lagi? Dan teruskan, itu halaman 48. Baik, kita ulang bersama-sama. Qoribun artinya dekat, syari'un artinya jalan,
Rokomun artinya nomor, jadidun artinya baru, masjidun artinya masjid, amama artinya di depan, mal'abun artinya lapangan, madrasatun artinya sekolah. Ya, itu bisa dilihat ya di rumah. Coba dilatih kembali halaman 48 dengan mencoba menerjemahkan teks bacaan yang ada di situ ya. Ya, Al-Baitul Jadidu. Judulnya Al-Baitul Jadidu. Apa itu? Rumah yang baru ya. Jadi rumah baru, dan itu sudah kita bahas. Bapak hanya sekedar mengulang. Ya, diulang kembali, diingat-ingat terjemahannya. Ya, Bapak ulang sedikit. Ana Luqman, saya Luqman. Baiti jadidun, rumahku baru. Huwa qoribun minal madrasah. Huwa, dia di sini maksudnya adalah rumah. Ya, qoribun dekat, minal madrasati dari sekolah. Madrasati, nah ada iya-nya di akhir, itu kepemilikan saya. Jadi madrasati artinya sekolahku. Fi syari'i Jakarta, di jalan Jakarta, rokmu nomor tis'atin ya, ingat bukan tis'atun tapi tis'atin. Nah, jadi nomor 9. Baiti amamal mal'abi, rumahku di depan lapangan. Fi syari'i Mawad, di jalan Mawad, rokmu sittatin, nomor 6. Zalika Hasan, itu Hasan. Itu zalika kata tunjuk ya, ismul isyarah. Ingat. Baituhu, nah, baitun rumah, ada domir hu, baituhu artinya rumahnya. Qoribun min baiti, dekat dari rumahku. Fi syari'i Sukarno, di jalan Soekarno, rokmu salasatin, nomor 3. Nah, al-baitu qoribun minal masjidi, rumah itu dekat dari masjid. Wahuwa fi syari'i, dan dia rumah maksudnya, atau yaitu boleh diterjemahkannya itu, fi syari'i, di jalan Mawar, rokmu nomor itnani 2. Nah, demikian terjemahannya. Silahkan diulang-ulang kembali, diingat-ingat kembali, dan dilatih membaca ya. Latihan membacanya yang baik dan benar ya, karena nanti Bapak akan meminta praktek membaca atau melafalkan ya teks bacaan bahasa Arab dengan baik dan benar, direkam ya, supaya Bapak bisa menilai. Nanti rekamannya bisa dikirim di nomor WA Bapak. Baik, selanjutnya kita hafalkan angka ya, seperti nyanyian angka di TK ya. Di TK itu sudah mulai dari TK sudah ada nyanyian angka 1 sampai dengan 10. Bapak harap anak-anak Bapak semua sudah hafal, tapi bukan sekedar hafal, tapi paham juga tulisannya, dapat menuliskannya dengan baik dan benar. Ayo sama-sama. Wahidun, 1, ithnani, 2, salasatun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, tamaniyatun, 8, tis'atun, 9, asyaratun, 10. Baik, gunakan jarinya. Wahidun, 1, isnani, 2, salasatun, 3, arba'atun, 4, khamsatun, 5, sittatun, 6, sab'atun, 7, samaniyatun, 8, tis'atun, 9, asyaratun, 10. Nah, itu dihafalkan. Dan juga bilangan muannasnya ya. Muannasnya wahidun jadi wahidatun atau ihda. Coba sama-sama. Wahidatun, 1, isnatani, 2, salasun, 3,
arba'un 4, khamsun 5, sittun 6, sab'un 7, tamani 8, tis'un 9, ashrun 10. Nah, bedanya di dalam bilangan untuk mu'annas dengan muzakkar unik ya. Contoh wahidun, yang untuk bilangan 1 sampai 2, wahidun itu muzakkar, wahidatun mu'annas. Nah, isnani muzakkar, isnatani mu'annas, ada tanya. Sedangkan di bilangan nomor 3 sampai dengan 10 dibalik. Yang ada tata marbutohnya, tata marbutoh ya, tata sanggul itu menunjukkan muzakkar, dan yang tidak menggunakan tata marbutoh menjadi mu'annas ya. Contoh salah satun. Nah, ini muzakkar, mu'annasnya salah sun. Nah, kebalik kan? Semestinya yang muzakkar itu ini, yang mu'annasnya ini. Tetapi karena ini sudah permanen ya, itulah uniknya di bilangan. Ya, baik, itu dihafalkan. Dan selanjutnya kita mengulang sedikit kosakata halaman tentang anggota keluarga, halaman 58 ya, bab 5. Ini juga sudah bareng-bareng diulang ya, 58 sampai dengan 59 ya, dengan nada tomat. Coba bareng-bareng. Jaddatun artinya nenek, jaddun artinya kakek, ummun artinya ibu, abun artinya ayah, ammun artinya paman, ammatun artinya bibi, ibnun artinya putra, bintun artinya putri, akhun sawirun artinya adik laki-laki, ukhtun sawiratun artinya adik perempuan, akhun kabirun artinya kakak laki-laki, ukhtun kabiratun artinya kakak perempuan. Terus dilanjutkan. Usratun artinya keluarga, sa'idatu artinya bahagia, ismi nama saya, mustasfa rumah sakit, al-an sekarang, jami'u artinya semua, asyakhu lebih tua, mahbubatun dicintai, mawaddatan kasih sayang, yabanun artinya Jepang, tobibun artinya dokter, afrodul usrah anggota keluarga. Nah, itu adalah sekedar mengulang-ulang. Baik, di bab 5 itu ada hal yang penting yang harus Bapak sampaikan ya. Ini untuk mengulang-ulang kembali Bapak, karena kemarin itu masih belum tuntas ya untuk menjelaskan tentang harful jari wa zarful makan. Boleh dibuka bukunya halaman 64 ya sampai dengan halaman 65. Baik, perhatikan ke papan tulis. Baik, harful jari, huruf jar. Ini ya, kita akan membahas tentang huruf jar. Nah, huruf jar itu adalah kata depan. Ya, kata
depan, yang mana ketika huruf jar itu ada, maka isim sesudahnya harus berbaris kasroh. Apa itu huruf jar? Itu ada 8 di buku ya, mulai dari min, ada ila, ada ala, ada an, kemudian ada fi, ada bi, ada li, dan ada inda. Nah, Bapak ambil contoh kata fi misalnya. Nah, fi ini artinya di atau di dalam. Nah, ini adalah huruf jar. Nah, huruf jar itu ya tidak ada artinya jika ya hanya berdiri sendiri saja. Ya. Nah, namanya juga kata depan. Ya. Pasti ada sebabnya dia ada. Ya. Dalam kalimat. Misalnya kata al-faslu. Nah, kata al-faslu jika masih aslinya seperti ini, barisnya baris doma. Ya. Kenapa pakai doma? Karena ada alif lam. Nggak boleh pakai tanwin. Tapi kalau sendiri dia faslun ya. Jadi seperti ini. Faslun. Nah, kalau dia sendiri. Nah, jika kata al-faslu dimasuki oleh huruf fi ya, misalnya ditambah dengan huruf fi, maka dia berubah menjadi fil fasli. Nah, jadi baris yang ini berubah menjadi baris kasroh. Ini disebut dengan ismul majrur, isim yang dijerkan. Dijerkan oleh apa? Huruf fi, huruf j. Ya. Nah, kalau yang ini ditambah dengan huruf fi, maka menjadi fi faslin. Ya. Nah, dia pakai kasrotain. Kenapa? Karena tidak pakai alif lam. Yang ini jadi domah awalnya menjadi kasroh. Ya, itu adalah tugasnya huruf jar, ya, huruf fi dan teman-temannya. Ada apa? Ada min artinya dari, ada an artinya dari juga atau tentang, ada ala artinya di atas, ada ila artinya ke, ada bi artinya dengan, li artinya untuk atau milik, kemudian indah artinya di sisi. Nah, itu ada di buku ya, dan bisa dilihat di situ tabelnya ya. Kemudian sampai sini jelas ya. Nah, jadi setiap ada isim didahului oleh huruf jar atau salah satu huruf jar, mulai dari min ila an, ala, kemudian fi, bi, li, dan inda, maka barisnya isim tersebut harus majrur, baris kasroh. Artinya fil fasli adalah di dalam kelas. Nah, begitu ya. Jelas sampai sini ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sebentar. Baik, kita berjumpa lagi dan kita lanjutkan ya. Tadi habis biasa zorful makan. Ya, sekarang kita ambil pembahasan yang berikutnya karena ini berdampingan. Zorful makan ya, ini harus kita pahami ya. Zorful makan. Baik, jadi kita bahas dulu zorfu al makan. Nah, zorof kalau secara artinya ya, zorof itu adalah keadaan. Ya. Zorfun ini artinya keadaan. Ya. Makan artinya
ya, tempat. Jadi yang dimaksud dengan zorful makan adalah keadaan tempat. Kata tersebut menunjukkan keadaan tempat, ya. Dan tugasnya juga sama seperti huruf jar, artinya mengkasrohkan isim yang didahului oleh zorof ini, zorful makan. Ya, apa contohnya? Lihat di tabel, ya, di tabel di samping dengan huruf jar tadi. Ada tahta, ada fauqa, ada amama, ada waro'a, janiba, khorija, dakhila, dan haula. Nah, ini adalah zorful makan. Semuanya menunjukkan tempat. Ya, contoh kata amama. Nah, amama artinya di depan, ya. Nah, di depan. Jadi, misal kata al-madrasah, ya. Madrasatu. Nah, ini aslinya ya, sama dengan al-faslu. Nah, al-madrasatu baris akhirnya adalah doma. Nah, jika didahului oleh kata zorful makan amama, maka barisnya akan berubah, ya. Amama, amamal madrasah sati, ya. Jadi amama ditambah al madrasatu jadi amamal madrasati. Nah, baris ini yang berubah, ya, domah menjadi kasroh, sama dengan huruf jar, ya. Nah, jadi artinya di depan sekolah. Begitu juga misalnya dakhilal madrasati, di dalam sekolah. Khorijal madrasati, di luar sekolah. Waro'al madrasati, di belakang sekolah. Nah, apalagi di bawah, tahtal madrasati, di bawah sekolah. Fauqal madrasati, di atas sekolah. Nah, itu semua adalah, ya, kata yang menunjukkan keadaan tempat, ya. Zorof ini terbagi dua sebenarnya, ada zorful makan dan ada zorful zaman. Ya, zorful makan yang menunjukkan keadaan tempat, sedangkan zorful zaman keadaan waktu. Dan itu nanti akan kita bahas mungkin di kelas berikutnya, ya. Baik, sampai di sini jelas? Ya, Bapak yakin, ya, diulang-ulang kembali, insya Allah jelas. Ya, kita bisa lihat contohnya halaman 65, ya. Lihat di bawah di situ tabel, ada rokmun nomor, ada al ismul mufrad isim mufrad kata tunggalnya, kemudian ada zorful makan wa harful jar, ada zorof makan dan huruf jar. Al misal itu contoh dalam kalimat. Contoh ismul mufrad al madrasatu ditambah huruf jar fi, maka bunyinya jadi fil madrasati, ya, artinya menjadi baris kasroh ini, ya, fil madrasati. Nah, ini tabelnya. Boleh diulang-ulang kembali di rumah, ya, sambil mengisi waktu liburan. Baik, tugasnya ini minggu lalu kan sudah Bapak kasih nih, ya, dari halaman 66 sampai dengan halaman 68, ya, bisa dilihat 66 sampai 68. Ini tugas yang lama. Bagi yang belum siap diselesaikan, ya. Diselesaikan di rumah, ya. Nanti kalau kita belum masuk juga terpaksalah nanti difotokan, ya. Difotokan hasil tugasnya, nanti Bapak periksa di rumah, ya. Jadi halaman 66 itu bagian A, kemudian yang ditugaskan itu bagian A, bagian C, dan D, ya. A, C, D. Kenapa? Bagian B kan sudah kita bahas bareng-bareng, ya. Kemudian yang bagian halaman 68 ini teka-teki, ya. Teka-teki silang. Kata-kata yang di bawah ini terjemahannya dipaskan dengan kolomnya, ya. Mungkin ini sudah paham. Dan ini tugas ini diselesaikan. Dan nanti ada latihan yang akan Bapak berikan berupa file. Baik, ini kosakata
yang halaman 69 sampai dengan 70 diulang-ulang kembali. Insya Allah kita akan bertemu di sesi berikutnya untuk ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Ya, mudah-mudahan di minggu depan akan Bapak bagikan ya materi sesi 6 atau pelajaran ke-6 dengan lengkap ya, dan kita akan nyanyikan kembali. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.